Oke, kita sudah record. Enggak semuanya, bentar saya berbagi layar dulu. Jendela. Bagikan layar. Oke, baik kakak semuanya, hari ini sudah berada di kelas kita hampir separuh dari jumlah kita. Kita berjumlah 12. Beberapa teman yang belum datang, jadi kita tunggu saja. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pada kali ini kakak semuanya kita masuk kepada modul seperti yang sudah kita terapkan di WA Group, bahwa kita masuk di modul 26C. Bentar, ada yang masuk. Dan kemudian modul ini adalah modul tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, kenapa dia dikatakan asesmen? Asesmen itu adalah sebuah penilaian otentiknya di dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini sangat penting saya kira bahwa asesmen ini kita untuk pelajari. Nah, kemudian kesepakatan kita bersama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar karena di setiap daerah kita memiliki kekuatan koneksi internet yang berbeda-beda. Jadi kalau terpental silakan saja kembali. Nah, kemudian tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, peserta nanti dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Dan kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, ini dia adalah tujuan sesi kita bersama. Kemudian, agenda kita yang sangat penting hari ini adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi, dan pesan kunci. Nah, kemudian refleksi atau review hasil belajar mandiri. Nah, kita lihat akan ada slide yang berikutnya. Nah, ini dia. Kita akan mereview sebentar. Dari dua gambar ini ada gambar A dan B. Gambar A itu tes keterampilan dribbling zigzag. Kemudian yang B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari dua gambar tadi, ini A dan B, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ada yang bisa menjelaskan? Dipersilakan raise hand. Angkat tangan. Bentar. Oke. Dari dua gambar tadi, ini gambar A, tes keterampilan dribbling zigzag. Kemudian B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, dan jelaskan. Oke, baik. Adakah kakak yang mau berpendapat? Dipersilakan. Dari dua gambar itu mana yang merupakan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Saya update dulu.
Oke, kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini gambar A, tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Kemudian gambar B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, di sini ada gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Nah, baik, silakan kakak. Yang mau menyampaikan pendapatnya dari dua gambar tadi, dipersilakan. Kak, Siap, saya Kak. juga. Oke, baik. Silakan Kak, dilanjut. Kita lihat gambar, Kak. Bentar Kak. Saya geser dulu. Bentar, ini dia agak lambat nih. Kebetulan pakai wifi nih di rumah. Ya. Oke, Kak. Jelas Kak ya? Ya, kalau menurut saya untuk asesmen penilaian yang tepat untuk hal ini gambar A, tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Karena dalam sepak bola itu teknik dasarnya dulu yang harus kita ketahui. Kalau gambar B ini asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Dia sudah main, tidak lagi mengetahui gerak keterampilan dasarnya. Itu Kak menurut saya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi. Oke, kita tunggu pendapat dari kawan kita yang lain. Persilakan. Dari dua gambar ini, AB, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ayo, Kak Tommy. Nah, apa lengan? Bukalah kamera lengan. Ayo Kak Tommy. Kak Radi. Kak Radi Prayen, ya silakan Kak. Kak Radi sudah raise hand, silakan. Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut kami Kak, yang penilaian on tick itu gambar B. Karena di gambar B ini kan udah mendapatkan hasil dari keterampilan gerak pada gambar A. Itu Kak. Oke, baik Kak Radi. Terima kasih. Satu orang lagi. Ya. Satu orang lagi lah. Siapa kira-kira kakak semuanya dari gambar A dan B ini, manakah yang merupakan asesmen yang menunjukkan gambar asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, ini dia. Kita sudah dapat gambaran tadi, dua orang dari teman kita, Kak Hadi menyebutkan Kak Hadi lebih cenderung untuk melihat gambar A tadi ya Kak Hadi ya. Karena gambar A itu dia bersifat latihan teknik dasar. Kemudian Kak Radi Prain menyebutkan adalah gambar B. Karena gambar B itu dia sudah melewati tahapan dari latihan dan saatnya asesmen adalah gambar B. Oke, baik, sudah dua orang. Satu lagi lah kita minta, silakan. Yang mau berpendapat, kakak. Kalau pendapat saya, Kak. Ya, baik, Kak Usman, lanjut. Kalau saya penilaian saya cenderung juga di yang di gambar B. Karena di situ nampaknya ada pengaplikasian dari semua yang telah dipelajari secara teknik dasarnya, maka dilakukan dalam gerak asesmen melalui aktivitas sepak bola. Begitu Kak, pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Usman. Nah, kawan-kawan sudah berpendapat. Nah, dari dua gambar itu, gambar A dan B, gambar A itulah tes keterampilan gerak dribbling. Berarti dia khusus untuk dribbling saja, lari zigzag. Dan kemudian gambar B itu adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, pertanyaannya tadi, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ternyata asesmen penilaian berada di gambar B.
Nah, berarti gambar A ini adalah cuma untuk tes keterampilan gerak saja, dia tidak melakukan asesmen. Artinya gambar B ini adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, dan asesmen ini juga dilakukan dia ada ada rubrik. Nah, jadi gambar yang menyatakan asesmen itu adalah gambar B. Terima kasih kawan-kawan sudah berpendapat, dan Kak Hadi juga sudah menuangkan pendapatnya. Di dalam ruang virtual ini kita saling diskusi saja, karena bahan template-nya sudah disediakan oleh kementerian. Nah, jadi gambar A dan B yang merupakan asesmen itu adalah aktivitas sepak bola, yang mana asesmen ini kita akan melakukan penilaian melalui rubrik. Nah, oke, baik kakak semuanya, di slide berikutnya. Nah, pada gambar B tadi ini, bagaimana perlibatan peserta didik dalam asesmen tersebut? Nah, siapa lagi yang mau berpendapat? Di gambar B ini, dia ternyata tadi gambar B ini asesmen. Dan kemudian bagaimana perlibatan peserta didik di dalam asesmen tersebut? Ada lagi yang bisa berpendapat, kakak-kakak? Bagaimana perlibatan siswa dalam proses asesmen tersebut? Apakah siswa cuma melihat saja, atau siswa ikut terlibat di dalam asesmen itu bisa dalam bentuk permainan, latihan perorangan, latihan berkelompok. Bentar, tadi ada yang angkat tangan. Kak Makrub, silakan Kak Makrub. Nah ya Kak, untuk pelibatannya di gambar ini siswa dilibatkan penuh dalam asesmen tersebut. Jadi untuk pengerjaan asesmen atau kegiatan dilakukan, siswa tetap diberikan peluang penuh untuk melakukan asesmen ini tadi. Oke, terima kasih Kak Makrub. Bagus pendapatnya. Artinya siswa terlibat penuh di dalam kegiatan asesmen. Oke, baik. Kita cari lagi pendapat yang lain. Bagaimana perlibatan siswa dalam asesmen tersebut? Ayo kakak-kakak. Kak Yoga. Monitor Kak Yoga. Kak Tommy. Monitor Kak Tommy. Ayo, siapa lagi? Silakan saja raise hand. Angkat tangan atau langsung saja. Saya ya, Oke, siap. Kak Adi, silakan Kak. Untuk kegiatan ini pelibatan siswanya tentu mereka bermain bersama teman-temannya, sehingga seluruh kegiatan berjalan, baik itu dribbling, shooting, passing, sehingga berjalan semua kegiatan nih Kak. Ini tuh Kak, mungkin semua siswa bermain secara bersama-sama sehingga aktif melibatkan seluruh peserta didik. Itu Kak. Oke, baik Kak Adi. Kak Adi melengkapi jawaban dari Kak Ma'ruf. Nah, kalau Kak Ma'ruf menyebutkan semua siswa terlibat, dan penekanan dari Kak Hadi, siswa itu terlibat dalam kegiatan apakah dia dribbling, passing, shooting. Nah, artinya siswa terlibat di dalam kegiatan asesmen atau TIK yang dilakukan oleh guru. Oke, baik, luar biasa pendapatnya hari ini. Ini baru enak rasanya. Banyak 3/4 saya dengar. Alhamdulillah. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen autentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Nah, terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas pembelajaran murid. Nah, kira-kira asesmen autentiknya kira-kira seperti apa? Umpamanya dalam menendang bola kaki. Nah, kira-kira asesmennya, penilaiannya dari gambar tadi itu kira-kira seperti apa? Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Kita lihat gambar ini, kemudian
bagaimana jika kita merancang asesmennya, autentiknya. Artinya tadi siswa sudah terlibat aktif, kemudian di dalam teknik-teknik dasar mereka sudah ikut di dalamnya. Kemudian kira-kira kita merancang asesmen itu aktivitasnya gambar di atas tuh apakah terkait tujuan pembelajaran kita, atau untuk aktivitas saja, atau untuk perlibatan murid. Nah, kira-kira bagaimana kakak? Kalau kita rancang asesmen, artinya kita akan mengukur nih keterampilan nyata siswa tadi. Nah, kalau dia di dalam bola kaki atau sepak bola, tentu kita akan merancang asesmen. Nah, kira-kira asesmen yang tepat itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Oke, bentar saya cek. Ini loading deh. Kak Radi Parain, silakan Kak. Ya Kak, ini pendapat kami Kak. Ya. Kan kita merancang asesmen tadi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, jadi contohnya kalau dalam sepak bola ini tadi, berarti kita membuat asesmen mengenai teknik-teknik dasar yang akan kita capai di dalam tujuan pembelajaran. Nah, mungkin itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Radi Parain. Nah, berarti yang disampaikan Kak Radi tadi berarti terkait dengan tujuan pembelajaran ya, dan bentuk aktivitasnya, pelibatan muridnya tentu dia sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kalau tujuan pembelajaran kita cuma menendang dengan kaki bagian dalam, maka bentuk latihan aktivitasnya mungkin bisa perorangan, bisa berteman, atau bisa berkelompok. Artinya setiap murid perlibatannya aktif. Artinya terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Kak Radi Parain. Kemudian kita lanjut. Nah, di dalam sebuah asesmen otentik dalam PJOK, yang pertama sekali tentu kita akan mengidentifikasi dulu tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, kemudian spesifik. Kemudian untuk aktivitasnya, unit pembelajarannya yang akan dinilai. Kemudian juga kita akan memastikan tujuan tersebut mencakup semua keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Nah, kemudian yang poin keduanya juga kita akan tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kita tentukan di situ kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dan tujuan pembelajaran. Ini juga digunakan untuk menentukan apakah indikator atau rubrik dari asesmen tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kita pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, kita rancang suatu aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata. Nah, dalam konteks PJOK, dan kita pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan, pengetahuan, tentu juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disertakan Kak Rading tadi. Nah, kemudian langkah yang keempatnya, rancangan rubrik penilaian. Nah, rancangan ini kita buat rubrik penilaian yang jelas, terperinci. Nah, rubrik ini juga harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini mencerminkan tingkat ketercapaian yang kita harapkan nantinya. Nah, kemudian yang kelima, itu terintegrasi keterampilan dan pengetahuan. Kita pastikan bahwa asesmen yang kita buat itu tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi mencakup atau mengukur juga pengetahuan konseptual yang terkait dari materi yang kita ajar, dan integrasi antara keterampilan pengetahuan itu memberikan gambaran yang sejalan tentang pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajarkan. Nah, kemudian yang keenam, kita beri kesempatan kepada siswa itu untuk kreativitas dan keberagaman. Nah, kita desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas. Nah, waktu di tatap muka kemarin saya teringat dengan Kak Hadi, gerakan lokomotor itu gerakannya hanya lompat, lari. Nah, sekarang kita ciptakan gerakan-gerakan baru. Ini adalah sebuah
kreativitas yang dilakukan, dan tentu kreativitas ini juga kita memberikan kesempatan kepada peserta didik beragam untuk menciptakan ulang atau membuat gerakan baru. Artinya gerakan yang dibuat tadi itu juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan saat itu. Nah, kemudian yang ketujuh, lakukan uji coba. Nah, sebelum melaksanakan resmi ujinya, kita uji coba dulu asesmen. Nah, biasanya kan kita sering ulangan harian nih sama anak-anak. Terkadang kita melihat dari ulangan harian itu nanti kita akan masukkan di asesmen, kira-kira ketercapaian siswa seperti apa. Nah, respon mereka bagaimana. Nah, apa kendalanya. Nah, dari situlah maka kita akan mempertimbangkan rubrik penilaian yang mencakup semua aspek yang kita inginkan, tentunya juga akan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, baik kakak semuanya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, langkah yang ke-8 adalah umpan balik. Nah, setelah uji coba, asesmen sudah dilaksanakan, nah, kita dapatkan umpan balik dari rekan sejawat atau dari peserta didik. Nah, dari peserta didik sendiri mungkin mereka ada menyampaikan, Pak, soalnya terlalu mudah, Pak, soalnya sulit. Nah, ini tergantung dari kita guru dan melihat kemampuan siswa tadi seperti apa. Kalau memang soal itu dirasa sulit oleh siswa, maka bentar Kak, saya cek dulu tadi ada yang masuk. Oke, Kak Armenis. Oke, lanjut. Nah, tentu kita selaku guru juga akan memahami kondisi dan memahami bahwa intelektual siswa itu berbeda-beda, pengetahuannya juga dan bakatnya juga. Artinya kita sebagai guru harus mampu melihat asesmen autentik itu dan kita sesuaikan dengan potensi siswa. Dan kemudian ada yang 9, Waalaikumsalam Kak Romayanis, iya Kak? Baru masuk. Iya Kak, aman, lanjut. Kita lanjut Kak. Oke, terima kasih Kak Armanis sudah bergabung. Dan kemudian yang slide 9 ya. Nah, berdasarkan hasil asesmen dari umpan balik, kita lakukan revisi desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa yang akan datang. Artinya dokumen asesmen kita tadi, nah kita kan banyak dokumen nih, sudah berapa siswa yang naik ke kelas 3 ke kelas 4, kita memiliki dokumen asesmen. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk aktivitas di masa yang akan datangnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah refleksi. Nah, refleksi proses asesmen evaluasi kita pertimbangkan apakah berhasil atau perlu ditingkatkan lagi, atau hal-hal apa yang kira-kira kita perlukan untuk mendukung pembelajaran agar peserta didik ini dia lanjut pengetahuannya. Mungkin di kelas 3 ada jumpa permainan bola tangan atau bola kaki, kemudian di kelas 4 nanti dia juga menjumpai. Nah, artinya di situ kita juga akan melihat dan mendukung pelajaran siswa itu, dan kita dokumentasi yang kita punya itu juga bisa kita sebagai acuan untuk pembelajaran di kelas-kelas berikutnya. Oke, baik kakak semuanya, kita lanjut ke slide yang ke-15. Nah, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, di situ ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang kakinya. Seperti apa asesmen autentik dan rubrik yang dibuat? Nah, kita lihat modul-modul yang kemarin, ke belakang kemarin, bahwa kita tentu tidak menyamakan rubriknya dengan rubrik siswa-siswa yang memiliki kalau dia disabilitas itu umpamanya dia pakai kursi roda. Kemarin ada yang menyampaikan bagaimana kalau dia berlari, kemudian kita ambil nilai berlari, tentu berbeda perlakuan kita dengan anak itu dengan kawan-kawan yang lain. Nah, di sini seperti apa asesmennya? Nah, disinilah kita buat rubrik, dan rubrik ini kita susun sesuai dengan tingkat heterogen siswa yang ada di kelas kita. Oke, baik kakak semuanya. Di dalam LMS, nah salah satu contoh alternatif asesmen permasalahan ada di LMS, terdapat di LMS pada 26B elaborasi isi. Nah, mungkin di situ kalau kakak ingin mendalami lagi, di situ ada modulnya, bisa diunduh, bisa di-download seperti gambar ini di poin 4 ya. Nah, kemudian bisa kita print out, bisa kita pegang, kemudian bisa kita pelajari. Oke, baik, kita lanjut ke slide yang ke-16
18. Nah, di sini nanti kita akan melakukan diskusi kelompok kakak-kakak. Bagaimana pendapat kakak semuanya setelah membaca contoh rubrik asesmen dengan portofolio atau dengan penilaian diri siswa. Nah, di sini nanti di slide ini karena kita itu mengukur keterampilan siswa di dalam permainan, maka nanti di sini hanya menentukan penilaian diri siswa. Nah, oke, baik, kita lanjut. Nah, tugasnya sini adalah membuat form rubrik berdasarkan materi, petunjuknya, tentukan tujuan pembelajaran, kemudian kriteria tujuan pembelajaran, pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat rubrik, artinya kita mengaitkan dengan pelajaran yang kemarin hingga masuk ke materi hari ini, kita mengait-ngaitkan dulu. Nah, jenjang pendidikan bebas, hari ini kita akan ada kerja kelompok. Nah, kelompok A itu rubrik penilaian diri siswa permainan sepak bola, dan kelompok B rubrik penilaian siswa bola voli. Kemudian yang C rubrik penilaian diri siswa bulu tangkis. Nah, di sini kita akan diskusi selama 30 menit lebih kurang. Kemudian media pengajaran atau media untuk kakak-kakak bekerja bisa di Word, bisa di PPT atau yang lainnya selama bisa dipresentasikan. Nah, kira-kira rubriknya seperti apa? Nanti akan saya kirimkan contoh rubriknya ke grup kelas kita, dan kemudian nanti setiap kelompok akan bentar. Nah, ini dia. Kelompok A akan membuat penilaian diri atau self assessment tentang materi sepak bola. Kemudian kelompok B itu penilaian diri terhadap siswa tentang bola voli, dan kelompok C nanti akan membuat penilaian tentang penilaian siswa tentang permainan bulu tangkis. Nah, nanti rubrik akan saya kirim. Kita akan diskusi, nanti akan saya bagi breakout room. Sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, kira-kira ada yang mau ditanyakan Kak tentang membuat rubrik ini tentang 3 cabang sepak bola ini? Sepak bola, bola voli, bulu tangkis. Kak, Ya, siap. ini penilaian keterampilan atau kognitifnya nih, yang 3 nih? Oke, baik. Di sini dia berbentuk penilaian keterampilan Kak dalam sepak bola, kemudian bola voli. Boleh juga nanti dalam rubrik itu Kakak juga melibatkan ternyata di keterampilan dia oke, bagus, dan di pengetahuan dia kurang. Nah, artinya rubrik itu adalah senjata kita untuk mengetahui anak itu di mana keterampilan yang kuatnya seperti apa. Ya kadang begini Kak, di dalam olahraga ini saya sendiri juga rata-rata anak-anak yang kurang apa namanya, kurang dalam matematika, kurang dalam bahasa Inggris, tetapi di olahraga, di pelajaran praktik dia menonjol gitu Kak. Nah, artinya ada rubrik dari kita untuk anak-anak tersebut. Nah, artinya penekanannya di sini, saya tengok rubriknya tadi, bentar saya cek dulu. Nah, di rubrik itu dia tadi sudah saya pasang, mana dia tadi ya? Bentar, Kak. Atau langsung saya kirim di apa aja Kak, di grup aja? Boleh. Oke, sambil berjalan nanti saya bagi kelompok. Tidak salah di rubrik itu tadi saya lihat rubriknya dari ini. Bentar Kak, dia ada kolom-kolomnya nanti itu Kak. Ada kolom, kemudian apa lagi tadi dia? Lupa saya. Bentar saya coba bagikan ke grup kelas kita dulu. Rubriknya nanti bisa kita membuat anak itu berkelompok dia, atau sebagai pelaku pemainkah dia, atau apa sesuai dengan ini materi dari setiap pembagian kelompok. Apakah nanti bola kaki umpamanya dia menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Nah, tujuan pembelajaran umpamanya. Bentar saya cari dulu link ininya, rubriknya saya kirim ke grup kelas. Dan jika dulu berbagi, nanti baru saya susun breakout room. Harga loading 1 rubrik
Kelas videoka. Kakak, saya bagi dulu rubrik. Mana dia rubrik? Oke, di kelas sudah saya bagikan rubriknya, Kak. Saya bagi kelompok dulu. Kan kita bagi kelompok. Nanti di rubrik itu dia gini, Kak. Ada komponennya. Awal berkembang, layak, cakap, mahir. Nah, itu dia. Setelah ini kita buka di rubriknya tadi. Ntar saya bagi kelompok dulu. Berarti yang berada di dalam main room besar ini adalah kelompok A. Kemudian di breakout 2 itu kelompok B. Dan di breakout 3 itu adalah kelompok C. Ntar saya bagi aktivitas breakout, set breakout room. Saya ceng-ceng dulu. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian satu, dua, tiga, empat. Febri. Oke, bentar, Kak. Di breakout di main call, bentar, saya pindah dulu di main call. Main call ini adalah kelas kita sekarang ini. Itu adalah kelompok yang membahas tentang sepak bola, membuat rubriknya. Kemudian yang di breakout 1 itu adalah kelompok B, itu yang membuat penilaian diri siswa dalam permainan bola voli. Bentar, saya buat di breakout 1. Bentar, Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kemudian di breakout 2 itu adalah kelompok C yang membuat penilaian diri tentang permainan bulu tangkis. Breakout 2. 1. Usman. 1, 2, 3. Oke. Meninggal. Kak Febri belum, Kak Tommy belum. Ya. Saya cek di breakout 1 sudah ada 3 orang di situ. Di breakout 2 juga 3. Kemudian di main call ini ada yang belum pindah nih. Kak Tommy belum pindah, Kak Febri belum pindah. Kak Yoga, Kak saya Kak Yoga tadi dimasukkan ke Oke, udah pas. Kak Hadi, Kak Joni, Kak Yoga, Kak Febri, Kak Khairul. Oke, Kak Hadi, rubriknya tadilah saya kirim di grup.
kelas. Nah, silakan kakak dengan teman-teman lain berdiskusi untuk membuat rubrik penilaian tentang permainan sepak bola tadi ya kak? Iya kak, ya kak. Oke, baik. Cek kak. Oke. Atau sebagai bahan rujukan, saya kirim PDF-nya ke kakak. Kakak tinggal ngetik aja nanti. Jadi kak. Ya, bentar ya kak ya. Ya, buat ke WA dulu. Nah, itu kak, udah saya kirim kak. Saya lanjut cek kelas yang lain dulu kak ya. Oke kak. Oke, lanjut. Bang Joni itu katanya nak di jadi pasil tahun depannya deh bang. Siapa? Joni. Bang Joni. Joni diundang ya. Awak dari Iya. diundang. Besok Joni. Jadi bila datang baju Rob? Oh lah tiba. Wah. Mau tengok Kang ya, tengok dia. Santai lah kak. Santai loh kak. Ada namo sekali. Nama awak? Ya. Ya. Ha. Buka punya bang. Bapak kainnya bang, elok kainnya. Licin. Ha. Ada namo sekali. Kayak licin angek kok. Belakang kok. Mantap modelnya. Ya kalau model mantapnya awak. Ah, buku. Jadi lah. Dila bang. Ada namu Namanya dapat di samping namanya bang. Ya, sih kok samping itu namanya ha. Oh, iya. Apa? Nampak bang. Gila. Dari baju lah, Pak. Kemudian tugas kerja. John. Masih apa nih bang? Jimmy PG. Siapa Jian? Bang, entah kok bang sih selesai. Abang ada ujian nih loh. Ijon ujian Maru. Oh jadi ada bang lah duluan. Lah. Oh, ini depan abang gua. Abang 2021 kan Imo tuh. Oh. Nah, ada bang ya. Lah, abang buka apa nih ya? Wang Baiklah. Yo. Pojoknya ya. Yalah, biar awak baca, bakal bagi baca biarlah. Iya. Nampak gak? Nampak bang? Nama anggota kelompok. Siapa gak? Abang. Ya. Juga pertama lu.
Nakal ya lo. Joni apa namanya? Joni Eka Saputra. Joni Eka Putra atau Joni Eka Saputra? Potang katanya udah do pakai saat ini orang Suputra gitu mah. Joni Eka Putra itu ya. Ya. Siapa lagi? Febri. Febri Martunas. Febri. Martunas. Khairullah. Ya. Nah, tujuan belajarannya apa? Awak nomor berapa tuh kau? Wah bola tuh gora. Oh, kami. Tujuan belajarannya apa? Kau contoh dikirim nak fasil lah. Tujuan pendidik. Tujuan pembelajaran tadi. Iko ya lah. Iya. Kelas berapa? Kelas 7. Pakailah punya kau. Materi sepak bola. Peserta didik dapat menganalisis dan menunjukkan Beko yang di kolom tuh dibaca loh bang. iya. Beko cutting ke bawah ada bang ya. Oke. Ah. Menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan aktivitas pembelajaran gerak spesifik. Menendang dan menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Oh jadi sama-sama bang ngetik tuh rak. Jadi Ya, sama dengan bang Irjan dan lu sabang BPG rumah Irjan tak? dah dulu abang. Dulu bang Lai. Iya. Ijan 2022 kalanya. Abang Kopit potang. Lo mak ngopi ga? Iya. Aduh nyo. Siapa tuh? Apa? Pas lawak kau dah keluar kalam keluar wah. Hasil bawahnya Beb. Bang Joni. Tidur tuh. Serta didik membentuk kelompok. Siapa Tika panggil bang? Tika lah sudah juga. Abang lah serti lagi bini. Sama nih Irjon kalau orang rumah abang. Tuan lah ini. Itulah bang kami tadi mana kono ya bang sampai terpanggil lu apa syarat terpanggil bang? Mungkin ang ulun perpal jazah dak potang. Itulah bang waktu di SD 3 oleh potang dah.
Ndak ada lu gang do kooperator kok kayak segapu menyuruh terpel ijazah rom ya. Iya. Selain dari perpal ijazah, apa yang kono lu, Gus? Selain terpal biasa apa apa namanya masa kerja tuh tidak cocok loh. Atau tidak linear. Masalah ada kakak awak Nah, ijazah lah perpal, tengok nik valid. Botang ada tak yang menolak ikut ujian pretest? Ndak ada orang katanya. Ini ikut segala. Ikut. Malam ikut simpan kabel buka-buka tu gitu kan. Apa namanya? 2005 ya lo. Dah siap ujian Mangrul. Alhamdulillah lah. Di nunggu hasilnya. Yo. Oh di bawah batang sawit nampak ya bang? Yo. Saya topik sojuk lah. Umar elok jaringan tu. Paruhnya pasti putui. Berarti perpel ijazah dan saya kira bang ya ada tuh ujian yang apa tes di SMA Botang waktu bang ya? Kalau tidak terpanggil atau menolak itu payah dipanggil nih. Kalau Anggi kan itu juga masalah, Gus. Iya, Anggi itu dulu. Ini ditolaknya dulu, tapi dipanggil balik. Terpanggilnya di kota tambahan kan, di perpal ijazahnya. Iya. Rabu. Pastinya perpal waktu itu. Rabunya perpal ijazah tu. Malam Sabtu masuk kotanya, kota tambahan. Ari pun tak tuh deh bang, Ari Indraplan. Ya. Ditelepon bilang do tinyo. Itu do tinyo apa syarat katanya sih waktunya telepon do tanyo kan. Kalau lega. Oh, boleh bang. Awak gaso ga? Mana yang mau lu? Lah siap PKG kau tak pakai. Boleh langsung ikut ujian aja boleh. Oh, serius abang abang tulis salah ya doa. Ya bisa aja kan. Apa ya syarat yang kono boleh. Ya Gus. Iya, udah jadi. Langsung dipanggil kan. Mudahan agak. Iya rak, tapi ajak tuh langsung rak. Iya. Dewa liko ini turun ya. Jadi dari Romi mana dulu bang? Bagus. Dulu Romi itu sistem lama tuh. Inyo tuh udah ada SPDGR tuh, Romi itu. Inyo mana ini? Oh itu bang. Waktu iya. SPDGR tuh rombong abang pertama tuh. Yang pakai GR. Yang panjang buat deh itu SPDGR macam banyak. Kami kadang-kadang kalinya golak nengok galerinya kan bang. Dia buat galerinya banyak tur tuh berarti di rombong abang itu tur ndak rombongnya roh. Ndak, inyo ndak ada rombongnya itu loh. Rombong abang 2021 pakai itu. GR ujung. Inyo tuh masih SPD lagi tuh, ndak ada lagi full. Inyo rombong PLPG tuh, orang tuh tatap muka tuh, datang ke kampus orang tuh. Oh, langsung ke kampus sih. Ya, abang online yo cuma lama 6 bulan dulu. Itu rombongan mendiang Pak Yes Gus. Romi itu mesti gaya lama Romi itu. Panjang GR nih. Iya bang, salah lu deh.
Apa tuh? Nah panjang lo gelar pada nama gak? Ah, Sudah video ga? oh lu nih bang, aku lagi tuh ngapu gini gua. Nyok minimal berpegang murid deh bang. Ini masalahnya rencana nak digabung nyo nak ramai sikit anak murid tuh kalau kan sekelas yo pek boleh urang nyo. Iya, dah Jadi SD itu rumput skate boleh. budaknya dah. Ah. Juga di Dua mana gak? kelas baru bisa. Awak di SD seorang bang, 002. Dikit juga muridnya. Pokoknya kalau paling kue 5 boleh urang. Nah murid deh. Sama ya gak? Bang itu juga. Penerimaan murid baru potang, untunglah ditambah deh budak deh naik durang sampai boleh urang. Ketek ga. Ya. Ang rencana kelas berapa? Kelas 5 ya bang. Kelas tinggi ya. Iya kelas tinggi. Nyo yang agak-agak bisa diatur ya kelas 5 katanya bisa dihapus gitu kan. Ya. Jadi Bagus. Jadi jam abang tadi abang buka ya puturnya tuh membiam itu Iya. Abang kan kojo kan. Abang buka LMS tuh. Abang pakai jendela lain. Pakai laptop abang bukanya. Bang Nuado abang tengok-tengok tuh apa LMS tuh. Abang biar aja. Atau abang kojo-kojo asik kojo abang. Ajak kini kuah. Iko abang buka kini kuah LMS kuah. Tapi dah abang tengok no. Abang buka nyalang nama abangnya. Lawak bisa. Apa aja nih pasil tengok. Islam masuknya tuh biar awak apalah nengok LMS tuh. Berarti ada dipelajari gitu. Ya. Kelas apa lagi kok? Kelas dan abang kelas 7 anak SMP itu. Guru SMP John sih, kalau John tak aktif lah. John. Padahal nak SMP lah balik yang sikunya. Tapi dulu kira Dikirim nak fasil tuh contohnya ke abang. Itu abang buat nama awak. Ini SMP. Apa tu buat lagi kau? Dah dosa bang lah, abang ubah segala lah. Lah bang. Coba tengok Ega. Jadi. Ni ang bacuan ko niya. Dia. Nah, kayak gak? Nampak gak? Nampak ya bang, cuma tak bisa mindan ngetik wawai roh. Iya, Tetap iya. abang juga kan di situ gurunya. Iya besok abang abuan.
Ah, ikut contohnya kan, abang ganti nama awak. Kegiatan itu abang ketik balik dari fasil. Berarti passing ya, dunk dan menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Petunjuknya peserta didik membentuk 4 kelompok yang terdiri 5 orang siswa dengan peran sebagai 2 kelompok sebagai pelaku atau pemain, 2 kelompok sebagai pemain. Oh, observer dengan merekam video atau mungkin pakai HP. Nah, tak kalau SMP pakai HP nak. Abang? SMP pakai HP. Bu. Yang ia buat apa? Lah, SMP biasa ya. Yang biasa lah boleh. Lah, pakai HP lah. Ada waktu Oh, ada buat merekam video. Yang kocik kau nampak gak? Yang dalam kolam kau. Ya, ya. Nampak bang? Nampak. Nampak tak? Nampak bang? Nah, itu kan yang bacor. Ya, baiklah. Acuannya adalah oh, tidur tak dia enggak? Kau di sekolah bang ini kau? Tak. Kali bang. Jam 2 lah semua dia. Mau makan dia? Oh iya bang. Ya. Mangirul makan mangirul. lanjut.
Kak Adi monitor lah siap Kak Adi. Kelompok yang lain masih sedikit lagi. Kelompok kita Sudah, udah. Kak. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita tunggu 2 kelompok lagi, dia masih kerja kawan-kawan. Oke Kak, terima kasih. Oke, Kak. Iya, Kak. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Tadi kita sudah berdiskusi per kelompok tentang rubrik asesmen penilaian siswa, tentang materi yang sudah dibagi-bagikan. Sekarang kita saatnya melakukan presentasi kelompok. Nah, kira-kira saya kasih pilihan dulu lah. Kelompok A atau B atau C yang mau duluan silakan. Apakah kelompok yang membahas bola kaki, bola voli atau bulu tangkis? Saya kasih pilihan dulu. Tommy. Berarti kelompok Kak Radia. Ya. Bulu tangkis. Oke, silakan Kak. Siap. Siap. Pertama, bang bagian. Yo. Kate bang. Kate. Dulu Tom. Yo, pula rubrik yang di bawah apa nampak kau? Oke. Nampak. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok breakout 2 yang membahas tentang rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK tentang bulu tangkis. Yang pertama, tujuan pembelajaran peserta didik dapat melakukan servis dengan teknik yang benar dan akurat. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Posisi badan benar, ayunan raket kuat, dan kontak bola tepat. Yang ketiga, aktivitas atau tugas pertandingan mini, demonstrasi teknik, atau membuat video teknik. Yang keempat, rubrik penilaian gradasi level dituliskan dari level paling mudah yang bisa dilakukan peserta didik hingga level tersulit yang bisa dicapainya. Peserta didik diarahkan pembelajarannya sesuai dengan level
capaiannya dan terus meningkatnya capaiannya. Komponen posisi badan. Awal berkembang, peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Level 1, tubuh tidak stabil, kaki tidak dibuka. Komponen berkembang, peserta didik menguasai level 1 sampai 2 dan proses belajar ke level 3. Posisi badan, tubuh agak stabil, kaki dibuka sedikit. Komponen ketiga, layak. Peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar ke level 4. Posisi badan, tubuh stabil, kaki dibuka sesuai dengan teknik. Komponen cakap, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke level 5. Posisi badan, tubuh stabil, kaki dibuka sesuai dengan teknik berat badan berpindah dengan baik. Komponen mahir, peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Posisi badan, tubuh stabil, kaki dibuka sesuai dengan teknik berat badan berpindah dengan baik, posisi siap untuk melakukan gerakan. Untuk interval skor yang mahir 1 sampai 5, cakap 1 sampai 4, layak 1 sampai 3, berkembang 1 sampai 2. Awal berkembang interval skornya 1. Kreativitas dan keberagaman, variasi servis dan strategi permainan. Yang keenam, umpan balik lisan atau tertulis. 7. Revisi dan peningkatan. Revisi teknik dasar, fisik, mental, hingga strategi permainan. 8. Refleksi, hari ini saya belajar melakukan servis pendek. Awalnya saya kesulitan untuk mengontrol arah bola saat lekok. Seringkali bola jatuh di net atau keluar lapangan. Namun setelah beberapa kali mencoba dan mendapatkan koreksi dari guru, saya mulai bisa mengontrol arah bola dengan baik. Saya merasa masih perlu berlatih lebih keras lagi agar servis saya menjadi lebih konsisten. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok breakout 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang membahas tentang bola badminton. Tadi ada yang resen tadi, Kak Armai, terpicit mungkin. Oke, baik, kita lanjut presentasi dari kelompok berapa lagi? Silakan resen saja. Iya, Yoga Pratama, silakan. Lah angkat tangan ya Gameng. Lah berani yang gini Yoga, memang luar biasa. Angkat tangan gini Yoga di. Iya. Oke. Salut Ambo, ya, silakan. Lah berkembang ya. Jangan-jangan kau terpicit sengaja deh. Ya, nyala siap tidur, Pak. Langsung terpicit. Awak kelompok apa Bang Agus? Pakai sama kelompok ya, Pak? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok tryout 3. 3-1 Bang. Kelompok breakout main room utama. Breakout room kelompok utama. 1. Ya. Rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK. Nama anggota kelompok 1 Yoga Pratama, 2 Joni Eka Putra, 3 Febri Martunas, 4 Hairul Amani, 5 Adi Gusman.
materi sepak bola kelas 7. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan aktivitas pembelajaran gerak spesifik, menendang dan menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Petunjuk asesmen. 1. Peserta didik membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa dengan peran sebagai 2 kelompok sebagai pelaku atau pemain dan 2 kelompok sebagai pengamat dalam kurung observer dengan merekam video atau melalui gawai atau lembar penilaian. 2. Masing-masing kelompok mencatat target capaian yang telah dibuat. Komponen yang di asesmen. Katen sikit, Bang. Awal berkembang. Peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Level 1, kesulitan menerapkan pengaturan kecepatan berlari awalan, ragu-ragu dalam menumpu, dan ada kebingungan saat mendarat. Komponen berkembang. Peserta didik menguasai level 1 sampai 2 dan proses belajar ke level 3. Level 2, level ini berisi indikator pencapaian yang lebih tinggi dari level 1. Dan peserta didik yang telah mencapai level ini bisa dipastikan atau diprediksi telah bisa melakukan level 1. Komponen layak. Peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar ke level 4. Level 3, level ini berisi indikator pencapaian yang lebih tinggi dari level 1 atau 2 dan peserta didik yang telah mencapai level ini bisa dipastikan atau diprediksi telah bisa melakukan level 1 atau 2. Komponen layak. Komponen cakap. Peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke level 5. Level 4, level ini berisi indikator pencapaian yang lebih tinggi dari level 1 sampai 3 yang besar. Dan peserta didik yang telah mencapai level ini bisa dipastikan atau diprediksi telah bisa melakukan level 1 sampai 3 atau sesuai capaian level tujuan pembelajaran. Komponen mahir. Peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Level 5. Level ini berisi indikator pencapaian yang lebih tinggi dari level 1 sampai 4. Dan peserta didik yang telah mencapai level ini bisa dipastikan atau diprediksi telah bisa melakukan level 1 sampai 4 dan memiliki kemampuan pengembangan yang sangat baik seperti bisa menghasilkan karya atau memasarkan karyanya atau membuat konten digital dengan target like yang tinggi dan lain-lain. Dengan kata lain, level ini adalah pencapaian sempurna peserta didik di materi ini. Ke kiri sikit, Bang. Kiri, Bang, kiri. Oke, Bang, dah. 7. Kreativitas dan keberagaman. Passing diam, passing sambil berjalan, passing sambil berlari. 8. Umpan balik, kesulitan dalam mengontrol bola. 9. Revisi dan peningkatan. Sediakan kolom catatan untuk revisi dan peningkatan asesmen. 10. Refleksi. Sediakan kolom refleksi. Nah, itulah hasil diskusi kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Yoga. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut kepada kelompok yang membahas tentang bola voli. Tadi Kak Ma'ruf sama Kak Armayanis dan siapa satu lagi lupa saya. Dipersilakan Kak. Maruf, silakan Maruf. Siap Kak, ini tadi saya terlempar keluar nih tadi, nggak sadar Pak, sedang ngetik-ngetik, nggak ada kok, nggak ada suara, Iya. terlempar. Oke, tidak apa-apa Kak. Ini kita apa Kak, di apa namanya, dikirim atau gimana nih Kak? Oh gitu ya. Oh, Gini, tunggu, kemarin udah pernah dikasih tahu ya caranya ya. iya coba. Share ya Kak ya. Iya, share. Sebelum di-share dibuka dulu dokumennya Kak. Jadi nanti carinya gampang di jendelanya itu. Angkat tangan tuh, Wiga. Macam mana nak share-nya? Tunggu loh. Presentasi, Rup. Apa, Bang? Yang ada kolom presentasi itu yang duket apa lambang dada tangan tuh. Oh iya, kemarin udah kasih Iya. tahu ya kan. Tunggu Iya. bentar. Buat dokumennya. Ini dia presentasi. Iya. Nah, baru cari dokumennya. Siap, tunggu bentar. Ya, baru cari dokumen yang dibuka. Dokumennya mana nih? Aduh, Kak tadi. Ini dia. Tunggu. Ya. Iya deh. Kalau tidak suara, antarin laptop kau Bang Nurup. Oh, kalau. Tuh, orang Itu dia. itu ya. Ini siapa baca nih? Maruf. Langsung Pak ya? Ya. Ngapa tuh tulis Bang? Tuh. Menurunkannya kayak mana ya? Yang di materi, yang di apa tadi, yang di file Ma'ruf tadi buka. Oh, buka file, bukan di sini Ya, dong. ya situ loh, buka ini file. Ya. Baik, kami akan membacakan rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK materi permainan bola voli. 1. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengenali dan memahami teknik dasar passing bawah dengan benar termasuk posisi tubuh dan gerakan yang tepat. 2. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu menunjukkan posisi tubuh yang tepat saat melakukan passing bawah. Kedua, siswa dapat melakukan gerakan tangan yang benar saat menerima bola. 3. Aktivitas atau tugas. Siswa melakukan passing bawah secara individu. B. Siswa melakukan passing bawah secara berpasangan. C. Siswa melakukan passing bawah dengan memantulkan bola ke dinding. 4. Rubrik penilaian. Gradasi level dituliskan dari level yang paling mudah yang dilakukan oleh peserta didik hingga level yang tersulit. Untuk komponennya adalah teknik dasar permainan bola voli yaitu passing bawah. Komponen awal berkembang yaitu tidak memahami teknik dasar posisi tubuh dan gerakannya salah. Untuk yang berkembang tidak memahami teknik dasar posisi tubuh dan gerakan salah. Aduh, ini salah tadi nih. Tunggu, bentar. Tercopy itu semua tadi. Yang kedua, coba Kak ya. Yang kedua ini tadi salah nih Kak. Sorry. Ya gak apa-apa Maruf, diatur aja. Gak apa-apa. Yang kedua, berkembang, memahami, saya baca yang benar ya. Memahami dasar tetapi belum konsisten. Sering terjadi kesalahan. Yang untuk layak, posisi tubuh dan gerakan tangan mulai benar tetapi masih ada kesalahan. Untuk yang cakap, teknik dasar baik, posisi dan gerakan konsisten. Kemudian terakhir, untuk yang mahir, teknik sangat baik, sempurna dan terampil. Kembali ke penilaian. Kemudian keterangan untuk
interval skornya Mahir itu 81 sampai 100, Cakap 61 sampai 80, Layak 41 sampai 60, Berkembang 21 sampai 40, Awal berkembang 0 sampai 20. Tunggu nak, sana bentar sayang. Bentar sayang ya. Bentar ya. Papa lagi apa ya Mas? 5. Kreativitas dan keberagaman. A. Siswa melakukan passing bawah individu dengan berpindah tempat. B. Siswa melakukan variasi passing berpasangan secara bergantian. C. Siswa membuat lingkaran kemudian melakukan passing bawah dengan operan kawan yang berada di tengah. Umpan balik. Ini masih terhubung nih Kak? Lanjut terus Kak. Oke ya, siap. Nanti saya terlempar lagi. Umpan balik. Umpan balik ini kita berikan untuk anak-anak untuk membangun gitu Kak. Jadi konstruktif lah, umpan balik yang konstruktif. 1, passing bawah kamu sudah baik, tapi posisi tangan masih belum sempurna. Kemudian 2, kamu sudah bisa mengontrol bola dengan baik, tapi masih kurang tepat dalam mengoper teman. Coba tambah latihanmu dengan sudut passing yang berbeda. Untuk yang ke-7, revisi dan peningkatan itu kita belum terbuat kolom, kemudian refleksi juga belum terbuat. Demikian. Oke, baik Kak Ma'ruf, singkat, padat, walaupun terlempar masuk lagi. Luar biasa, dari 3 asesmen ini saya lihat sudah bagus-bagus semuanya, alhamdulillah. Dan saya senang juga, yoga sudah mulai mau menampakkan diri. Luar biasa, bangga saya. Iya. Oke, baik kakak semuanya. Itulah tadi berbagi praktik baik kita membuat asesmen otentik. Penekanannya bahwa asesmen itu yang pertama itu tentu kita untuk mengukur keterampilan siswa, kemudian mendorong pembelajaran aktif. Karena kita guru olahraga yang sudah senior semua dan profesional, jadi saya lihat tadi asesmennya bagus-bagus. Artinya di situlah kita mengetahui nanti umpan baliknya bagaimana, yang baiknya perlu kita pertahankan seperti apa. Oke, luar biasa. Sekali lagi saya kasih tepuk tangan lah. Oke, baik semuanya, izin kita lanjut. Kita tinggal 3 slide lagi di belakang. Bentar. Nah, tadi kita sudah masuk di sesi bentar, loading dia. Presentasi. Nah, sekarang kita akan masuk di sesi yang berikutnya. Ada pertanyaan pemantik di layar. Selama ini apakah saya membuat asesmen dalam pembelajaran PJOK sehari-hari? Nah, ini kakak jawab di kolom chat Kak. Silakan dijawab di kolom chat. Apakah selama ini saya mengajar sehari-hari PJOK itu saya melakukan asesmen? Nah, silakan Kak. Untuk memenuhi tagihan ini silakan dibuat jawabannya di kolom chat untuk sesi kita kali ini. Sambil berjalan saja Kak. Kemudian pesan kunci, nah bahwa asesmen sangat membantu pembelajaran bagi anak dan pelibatan murid dalam asesmen juga anak terlibat aktif. Kemudian slide yang terakhir, sesi akhir kita. Yang pertama, peserta atau kita semuanya dapat memahami bahwa pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, dan kemudian kita peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik berdasarkan rubrik. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Dan kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat dari sejawat. Nah, artinya dari 3 paparan tadi kita sudah bisa melihat keterangan-keterangan cukup komplit, dan saya kira tidak ada yang meleset, cocok semua dengan materi yang disampaikan hari ini. Ini adalah slide kita yang terakhir kakak-kakak semuanya. Jadi kita akan adakan sesi foto bersama. Kita adakan sesi foto pertama. Yoga tampilkan wajah tuh Kak. Mana Yoga tadi? Iya tek gagang lega. Glowing wajah dia apa kok? Oke, ya terakhir mau tampilkan wajahnya. Iya. Oke, kakak boleh dibantu screenshot karena hari ini kita sesi cuma 2 jam. Kemudian foto-foto ini nanti akan saya kumpul, saya drive-kan, saya kirim ke ini Kak, saya kirim ke BGP. Nah, jadi komplit lah nanti dia kalau selesai pada modul-modul ini. Bentar, saya hentikan dulu berbagi.
Bentar, loading dia. Bentar Kak. Stop berbagi. Oke, sesi foto bersama. Dokumentasi ini nanti saya kirim di ini. Di laporan saya nanti. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semuanya. Alhamdulillah hari ini sudah mulai penampakan baru Yoga Pratama. Wah, saya tak nyangka nih Kak Adi. Salut saya tadi, langsung diangkat tangan. Sampai kini tangan tak hilang-hilang dong. Tangan Angkat tangan terus. Menyerah. Oke, tunggu bentar. Saya matikan rekaman dulu.